Power pukulan Wing Chun itu ketika saya memukul, itu perhatikan respon yang ada di partner saya. Ketika saya hanya diam seperti ini, terus saya memukul pelan saja, saya hanya memukul seperti ini, sedikit saja. Saya hanya akan memukul sedikit seperti ini, sehingga perhatikan efek di partner saya. Kekuatannya cuma 50% mungkin, tidak banyak, mungkin 50% kurang-kurang sedikit lah. Karena kasihan nanti kalau jatuh gitu kan. Oke, inilah punching power dalam Wing Chun yang dikatakan lemah. Ketika kita seperti ini, saya mukul, itu pelan sekali pukulnya. Kesalahan kedua, kenapa Wing Chun itu lemah? Lemah itu dikatakan tidak punya power, sehingga sering dikatakan Wing Chun itu orangnya, strukturnya lemah, badannya lemah, dan lain sebagainya. Padahal di WSL Wing Chun yang nomor 2 paling penting ketika kita mempelajari Wing Chun itu adalah Lik. Kalau Sifu sering bilang Yakdam, Yilik, Sam, Gung Fu. Yakdam, satu itu artinya adalah seorang petarung punya nyali yang besar. Itu mindset tadi yang kita pelajari guys, bahwa ketika kita fight, nomor 1 adalah menyerang, nomor 2 adalah counter attack, bukan bertahan. Tidak ada nomor 3 bertahan. Kemudian yang nomor 2 Yi, Lik. Lik itu artinya adalah power. Wing Chun itu powernya harus besar. Jadi kalau Anda melihat di video orang bertarung Wing Chun, dia tangan kayak gini, terus lawannya cuma diam gini, kena pukul gitu kan, seperti sang fenomenal XXD gitu kan. Maka yang terjadi itu pasti belajar Wing Chun yang salah. Seperti salah satunya yang praktisi Wing Chun yang mengaku WSL Wing Chun yang ada di Cina gitu ya. Itu jelas-jelas salah. Nomor 2 dalam Wing Chun itu adalah power. Power itu didapatkan dari mana? Kemarin ada pertanyaan dari seorang praktisi di grup komunitas penggemar dan praktisi bela diri Indonesia atau KPPBI, mengatakan bahwa Wing Chun mungkin lemah karena putaran, tidak ada putaran bahu dan putaran hips. Permasalahannya adalah Wing Chun tidak boleh menggunakan bahu. Kita murni menggunakan tenaga siku dan hips muscle. Sehingga ketika kita memukul, kalau dari samping, itu powernya dari siku itu terkoneksi dengan hipsnya, sehingga ketika kita memukul dengan menggunakan tenaga badan, bukan dengan kekuatan bahu atau kekuatan tangan kita semata. Oke, itu power dalam Wing Chun. Power yang pertama itu adalah punching power. Sifu David sering sebut bahwa ketika memukul dalam Wing Chun, kita memukul 1 kali atau 2 kali, lebih dari 2 kali berarti kita lemah. Oke, kita akan coba. Memang kita akan membawakan punching pad gitu. Benarkah pukulan Wing Chun lemah gitu kan? Saya akan mencoba memukul partner saya tanpa kuda-kuda, segini-segini mas, biar kelihatan kalau mentalnya dikit. Saya akan membuat partner saya akan memukul partner saya tanpa menggunakan kuda-kuda. Oke, sehingga ketahuan powernya ada nggak sih ketika kita memukul. Power pukulan Wing Chun itu ketika saya memukul, itu perhatikan respon yang ada di partner saya. Ketika saya hanya diam seperti ini, terus saya memukul pelan saja, saya hanya memukul seperti ini, sedikit saja. Saya hanya akan memukul sedikit seperti ini, sehingga perhatikan efek di partner saya. Kekuatannya cuma 50% mungkin, tidak banyak, mungkin 50% kurang-kurang sedikit lah. Karena kasihan nanti kalau jatuh gitu kan. Oke, inilah punching power dalam Wing Chun yang dikatakan lemah. Ketika kita seperti ini, saya mukul, itu pelan sekali pukulnya. Saya hanya menggerakkan tangan seperti ini, maka efeknya seperti itu. Punching power dari Wing Chun itu tidak berdasarkan kekuatan tangan, dia berasal dari kekuatan hips dan kekuatan massa badan. Sehingga ketika saya memukul, saya membenturkan massa badan saya kepada lawan. Sehingga kita ulang sekali lagi. Ketika saya tambahkan sedikit efek tenaganya, saya hanya mukul di sini, maka yang terjadi adalah seperti itu. Kedengeran suaranya nggak? Gitu. Itulah suaranya. Coba sini mas, rasanya gimana? Itulah punching power.